Jadi Yesus mengangkat orang-orang yang tidak layak. Yesus mengangkat istilahnya orang-orang yang termarginalkan. Dan Yesus mengangkat mereka ada di dalam posisinya Yesus. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius ini, bagaimana teladan yang sudah diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi semua umat manusia yang hidup di muka bumi ini, tidak terkecuali siapapun kita dan apapun keadaan kita. Karena Tuhan Yesus telah mengajarkan ini, dia ada di muka bumi ini dan dia telah memberikan teladan-teladan, pengajaran-pengajaran yang harus diikuti, ditaati dan dilakukan oleh umat-umatnya, terutama yang umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus hidup berpadanan dengan apa kata firman Allah, berpadanan dengan apa kata Alkitab, bukan apa kata dunia, bukan apa kata manusia, tetapi apa kata Yesus di dalam hidup kita. Karena salah satu sifat Tuhan yang benar adalah Tuhan yang datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Karena Tuhan tidak mau ada satu manusia atau umat ciptaannya ini binasa di dalam neraka. Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Karena setelah saya merenungkan, pada saat itu saya merenungkan kenapa Tuhan tidak mau satu orang pun sebenarnya binasa di dalam neraka. Karena Tuhan memberikan kepada saya pengertian bahwa manusia adalah gambarnya. Manusia adalah gambar dan rupanya. Dan dia tidak mau gambarnya ini dibuang di dalam neraka, disiksa di dalam neraka, menderita di dalam neraka. Oleh karena itu, dia datang menjadi manusia. Dia datang untuk mencari semua orang yang mau membuka hatinya bagi Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Tuhan Yesus datang untuk kita. Dan seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa ini adalah teladan yang harus diikuti oleh semua orang. Apalagi dia sebagai seorang pemimpin. Dia seorang yang menjadi panutan. Dia sebagai pribadi yang sempurna. Dia pribadi yang kudus. Dia pribadi yang suci. Tetapi dia mau bergaul dengan orang-orang yang tidak dipandang oleh masyarakat, yang tidak
sarjana, apalagi seorang profesor atau doktor, apalagi dia adalah orang-orang kaya, orang yang berhasil di dalam bisnis dan usahanya. Sering ketika berhasil tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas perekonomian seperti yang dia alami. Sering menghina kadang, sering menyepelekan. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Kita melihat, oleh karena itu kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus memiliki namanya karakter Kristus itu di dalam hidup kita. Karena kalau kita memiliki karakter Kristus, kita juga akan memiliki hati seperti hati Yesus dan memandang orang seperti Yesus memandang manusia. Ayat 9, firman Tuhan berkata begini, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Pekerjaan pemungut cukai atau pemungut pajak pada zaman itu adalah suatu pekerjaan yang begitu rendah, pekerjaan yang tidak layak, pekerjaan yang sangat hina. Jarang orang yang mau menjadi pemungut cukai, karena pemungut cukai adalah orang yang dipandang sebelah mata pada zaman itu. Pemungut cukai adalah orang yang selalu mendapat cibiran dan perlawanan. Tetapi Yesus ketika dia melihat ada seorang namanya Matius, dia duduk di rumah cukai, Yesus pergi menghampiri Matius ini, dan Yesus berkata, ikutlah aku. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak pernah melihat status seseorang, baik status sosial, pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang budaya. Yesus tidak melihat itu. Tetapi Yesus melihat setiap hati yang haus, setiap hati yang rindu, setiap hati yang benar-benar membutuhkan jamahan Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup dan mampu untuk merubah manusia, merubah sikap hidup kita. Jadi Yesus mengangkat orang-orang yang tidak layak. Yesus mengangkat istilahnya orang-orang yang termarginalkan. Yesus mengangkat mereka. Yesus membawa mereka. Dan Yesus memulihkan kehidupan mereka. Dan Yesus mengangkat mereka ada di dalam posisinya Yesus sebagai seorang pemimpin yang sejati. Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Kita melihat di sini Tuhan Yesus tidak pernah memandang latar belakang manusia. Malah Yesus memilih orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Mereka yang dipilih oleh Yesus untuk bersama-sama dengan Yesus. Dan itu terjadi lewat 12 murid ini. Dunia bergoncang sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang sama, kitab yang sama, nama-nama yang sama masih diberitakan sampai hari ini. Jadi Yesus memanggil orang-orang yang tidak layak. Kadang di dalam pekerjaan, semua orang itu berlomba-lomba, atau perusahaan-perusahaan itu memilih orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik. Itu benar, itu bagus. Tetapi kita lihat orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus belum tentu memiliki karakter yang baik, belum tentu memiliki etos kerja yang baik.
seringkali melihat titelnya. Tetapi kita melihat Yesus tidak melihat seperti itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Yesus mau supaya kita melihat orang dengan kacamata Tuhan, bukan dengan kacamata kita. Nah, kalau Tuhan yang benar, Dia mau menerima semua kekurangan manusia, apalagi kita sebagai manusia. Dia mau menerima kekurangan seorang pemungut cukai. Dia menerima keterbatasan pemungut cukai. Itulah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak menghakimi orang. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak merendahkan manusia. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak meremehkan manusia. Yesus di dalam ayat yang pertama ini, ketika dia melihat ada seseorang pemungut cukai, dia tahu bahwa pemungut cukai ini juga dia punya harga dirinya sudah hancur. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang hina. Dia sadar itu. Tetapi ketika Yesus memanggil dia taat kepada apa yang Yesus sampaikan di dalam kehidupannya. Karena ketika Yesus berkata begini, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Tuhan mau bahwa kita mengikut Yesus tanpa syarat. Dia mau benar-benar kita mengikut Dia dengan sepenuh hati kita. Dia mau kita melayani Dia dengan sepenuh jiwa kita. Dia mau kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Karena Dia yang sudah datang menebus kita. Dia telah mati untuk kita, supaya kita yang tidak layak dijadikan layak oleh Tuhan. Kadang di dalam perjalanan kehidupan kita ada begitu banyak pergumulan yang kita alami. Hidup di dalam kegagalan, hidup di dalam keterbatasan. Ketika kita gagal, banyak orang yang merendahkan, meremehkan, menghina, dan bahkan tidak menghargai. Ketika gagal, kadang-kala banyak orang suka mencibir. Itu karena kesalahannya, itu karena dosa. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus masuk makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Ketika ada pemungut cukai yang bertobat, ketika ada orang-orang yang merasa sampah masyarakat, yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya, kita melihat bahwa banyak orang juga lewat Matius pemungut cukai ini, banyak pemungut cukai juga yang datang kepada Yesus. Jadi yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan yang benar, hidup di dalam Allah yang benar, juga mengalami perubahan hidup, menjadi saksi dan menjadi saluran berkat. Karena kita lihat ketika Matius ini dia bersama-sama dengan Tuhan, dia menerima Yesus, dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Matius ada di rumahnya, firman Tuhan berkata, datanglah banyak pemungut cukai, datanglah banyak orang-orang berdosa, dan mereka hidup bersama-sama dengan Yesus, makan bersama-sama dengan Tuhan. Kadang ketika ada orang-orang yang mungkin datang ke rumah kita, bertamu ke rumah kita, mereka adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin papa atau orang-orang yang tidak terhormat. Karena kalau kan beda, orang menerima orang yang kita kenal, orang yang terhormat, ya orang kaya dengan orang miskin. Ketika kita menerima tamu, ada perbedaan.
Kadangkala perbedaan-perbedaan itu kita juga lakukan. Ketika teman-teman kita yang berduit yang datang, kita meresponi mereka, kedatangan mereka, kita begitu antusias menyiapkan segala sesuatu buat mereka. Dan itu terjadi. Tetapi ketika ada teman-teman kita yang datang, istilahnya kehidupan perekonomian mereka itu di bawah, kadang-kala kita punya respon itu berbeda. Nah, ketika kita punya respon itu berbeda, kita cuma menyiapkan seadanya, bahkan ya udah, apa yang ada ya ala kadarnya kita siapkan. Kalau kita orang percaya, kita orang Kristen, kita bilang kita pengikut Yesus, dan kita memiliki karakter yang sama, kita bukan pengikut Kristus, kita bukan pengikut Yesus. Bukan. Karena pengikut Yesus dia akan menerima semua orang, mau dia orang kaya, orang miskin, terpelajar, tidak terpelajar, mau dia orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang melukai kita sekalipun. Firman Tuhan berkata Yesus menerima mereka. Yesus tidak pernah memandang mereka, nggak pernah. Yesus tidak pernah menghina mereka. Yesus menerima mereka dengan hati yang penuh dengan sukacita. Yesus menerima mereka dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Yesus menerima mereka dengan hati yang penuh ketulusan. Nah, kita juga sebagai orang-orang percaya, kita juga harus menerima semua orang dengan penuh ketulusan seperti Yesus menerima kita. Yesus mau juga kita tidak melihat kekurangan dan keterbatasan orang sama seperti Yesus. Tidak melihat latar belakang hidup kita. Tetapi ayat yang ke-11, pada waktu orang-orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Firman Tuhan berkata, ketika orang-orang Farisi, ketika orang-orang Farisi, mereka memiliki intelektual yang baik, pengetahuan yang baik, pemahaman yang baik akan kitab suci, akan kebenaran. Ketika mereka melihat orang yang tak selevel dengan mereka, mereka mulai menghina, mereka mulai merendahkan, mereka mulai mencaci maki. Nah, kalau kita juga hidup sebagai orang Kristen dan kita hidup seperti itu, layakkah kita disebut sebagai orang Kristen? Layakkah kita disebut sebagai pengikut Yesus? Layakkah kita disebut bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Kalau kita bilang kita adalah pengikut Kristus, maka kita harus memiliki karakter Yesus. Tidak pernah melihat orang dari kacamata kita. Tidak melihat orang dari apa yang kita pikirkan. Karena kita mulai di sini firman Tuhan, pada waktu orang-orang Farisi melihat hal itu. Nah, contohnya begini, sama seperti orang kaya yang dia berpesta, dia makan minum, dia berpesta orang. Firman Tuhan bilang di dalam kemegahannya dia beria-ria. Tetapi ada seorang miskin, namanya Lazarus. Dia hanya ada di depan pintu rumah, gak disuruh masuk oleh seorang yang kaya ini. Karena namanya juga di rumah orang yang kaya itu ada juga orang-orang berpangkat di situ, orang-orang berpengaruh di situ, ada orang-orang hebat di situ, ada orang-orang terkenal di situ. Nah, kalau pada zaman ini mungkin di situ ada anggota dewan, anggota DPRD, anggota DPR RI mungkin, ada insinyur di situ, ada para bisnismen di situ, para konglomerat di situ. Dan datang seorang yang miskin, namanya Lazarus. Dia tidak diizinkan masuk di rumah. Karena ketika kita juga melihat orang-orang, apalagi orang yang borokan, orang miskin, orang yang berpakaian yang kumuh, namanya juga orang miskin. Mungkin dia jarang mandi, jarang ganti pakaian, tidak menerima. Kalau juga kita berhadapan dengan orang seperti itu, mereka datang ke tempat kita, di mana respon kita? Kalau kita punya respon juga yang berbeda, kita tidak menerima, bahkan kita jijik menerima orang seperti itu.
Apakah kita memiliki karakter Yesus? Apakah kita memiliki karakter ilahi? Apakah kita layak kita disebut sebagai pengikut Yesus yang sejati? Tidak. Oleh karena itu kembali kita harus belajar kepada Yesus. Dia sebagai Tuhan, Dia sebagai Allah, Dia Raja di atas segala raja. Tetapi Dia mau datang makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, orang-orang yang buruk, memiliki latar belakang yang hancur, memiliki latar belakang yang gak baik, yang tidak layak. Mereka datang kepada Yesus dan Yesus terima mereka apa adanya. Dan kita melihat ketika Yesus menerima mereka, mereka juga menjadi orang-orang yang diubahkan. Tuhan Yesus mau juga lewat hidup kita, banyak orang juga yang mengalami perubahan lewat hidup kita. Asal kita juga tidak menghakimi orang. Yang Yesus mau kita terima semua orang, menerima semua manusia. Karena Yesus juga Dia datang untuk menerima semua sampah-sampah hidup manusia sudah dipakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua kekurangan hidup manusia sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mau kita juga harus memiliki hati seperti hatinya. Ketika kita masih suka menghakimi orang, kita memandang bahwa kita lebih baik, kita lebih benar, kita lebih hebat, kita lebih sempurna dari orang tersebut, maka kita sudah hidup di luar daripada kasih karunia Tuhan. Kita sudah tidak lagi hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 12. Ketika Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi orang Farisi, mereka lihat pemungut cukai dan orang berdosa, mereka berpikir jelek tentang mereka. Tetapi Yesus ketika dia mendengar itu, respon Yesus adalah respon yang positif. Begitu juga dengan kehidupan kita. Yesus mau juga kita memiliki hati yang positif, hati yang benar, pikiran yang benar. Karena apa? Karena kan kebenaran firman Tuhan bilang apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Oleh karena itu kita harus memiliki hati Yesus di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita. Jadi pertanyaan, sudahkah kita memiliki hati Yesus di dalam hidup kita? Karena hati Yesus adalah hati yang selalu memandang dengan penuh ketulusan. Hati Yesus adalah hati yang selalu memandang dengan penuh cinta. Hati Yesus adalah hati yang selalu memandang dengan kasih. Karena ketika dia melihat Matius duduk di rumah cukai, dia melihat bahwa Matius itu hidupnya, hatinya hancur, dan Tuhan mau memulihkan Matius. Karena Tuhan tahu lewat hidup Matius setelah dia mengalami pemulihan, lewat Matius banyak juga pemungut cukai yang hidupnya akan mengalami pemulihan lewat seorang Matius. Begitu juga dengan kehidupan kita. Yesus memanggil dan memulihkan hidup kita, supaya lewat hidup kita juga ada orang-orang yang mengalami pemulihan, ada orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, ada orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan, ada orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan, ada orang-orang yang mengalami mujizat demi mujizat Tuhan lewat hidup kita. Kalau hidup kita menjadi saksi dan saluran berkat lewat perkataan, perbuatan, dan tingkah laku hidup kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki hati seperti hati Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata begini, Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ketika kita merasa kita orang benar, ketika kita merasa kita lebih benar daripada yang lain, maka firman Tuhan berkata, jiwa kita sedang sakit, rohani kita sedang sakit, hidup kita juga sedang sakit. Karena ketika kita menghakimi orang dengan cara kita memandang orang tersebut, firman Tuhan bilang,
orang itu lagi sakit. Karena firman Tuhan berkata begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena ada begitu banyak juga orang, mereka berpikir, kalau saya kasih persembahan banyak di gereja, saya diberkati Tuhan, saya menyenangkan Tuhan, saya memberikan persepuluhan. Itu juga kita berpikir bahwa kalau saya memberikan persepuluhan di gereja, di rumah Tuhan, saya mengembalikan milik Tuhan, itu berarti saya sudah melakukan firman Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak salah, tetapi firman Tuhan berkata yang menjadi salah ketika kita rajin mengembalikan milik Tuhan, kita rajin pergi beribadah, kita rajin mempersembahkan korban, kita rajin juga memberikan pelayanan diakonia, tetapi kalau kita tidak memiliki belas kasihan Tuhan, kita tidak memiliki belas kasihan Allah di dalam hidup kita, kita tidak memandang orang dengan hati yang penuh kasih, kita tidak memandang orang dengan hati yang penuh dengan cinta. Tuhan berkata kita lagi sakit, orang-orang kita tidak layak di mata Tuhan. Karena firman Tuhan begitu, jadi pergilah dan pelajari arti firman yang kukehendaki ialah belas kasihan. Kita memberikan korban persembahan yang banyak, ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan rupiah, tetapi kalau hati kita tidak penuh dengan belas kasihan, Tuhan bilang itu percuma. Walaupun kita kasih dengan penuh kesederhanaan dan kita memandang orang-orang di sekitar kita dengan hati Yesus, masih itu yang lebih menyenangkan Tuhan, masih itu yang lebih memuliakan hati Tuhan, masih itu yang membuat hati Tuhan itu bersuka lewat cara hidup kita. Karena lewat cara hidup kita juga Tuhan bisa bersuka, Tuhan bisa berduka lewat cara hidup kita. Karena Tuhan Yesus berkata begini, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan mau semua orang-orang berdosa yang ada di sekitar kita juga mengalami kasih Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan lewat hidup kita. Ketika kita mengerti isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan bukan seberapa banyak pengetahuan yang kita miliki, bukan seberapa banyak aktivitas kita, pelayanan kita di gereja, bukan seberapa banyak kita juga berdoa dan berpuasa, bukan seberapa banyak kita mempersembahkan korban, bukan itu. Tetapi yang Tuhan mau, seberapa dalam kita memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, kepada mereka yang belum mengalami kasih Tuhan, kepada mereka yang hidup jauh daripada Tuhan, kepada mereka yang hidup belum mengenal Tuhan dengan benar. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita juga memiliki hati Tuhan lewat hidup kita. Nah, sudahkah kita memiliki hati Yesus di dalam hidup kita? Karena seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus berkata begini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi menilainya demikian. Nah, kita harus menilai dengan apa? Dengan hati Tuhan. Kembali di dalam ayat-ayat yang ke-9, ke-10. Kalau Yesus tidak pernah menilai orang dari masa lalunya, dari latar belakangnya, dari kehidupannya. Yesus tidak pernah menilai orang ya dari keburukannya. Maka kita juga harus menilai orang dengan hati Yesus. Kita harus juga menerima orang, semua orang dengan hati Tuhan, tidak terkecuali siapapun dia dan apapun keadaannya. Karena ketika kita menerima orang, semua orang dengan hati Tuhan, maka hidup kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kita adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan. Berarti hidup kita adalah orang-orang yang gak sakit jiwa, yang gak sakit rohani. Karena orang yang sombong rohani juga adalah orang yang sakit rohani. Rohaninya lagi sakit. Oleh karena itu, kembali kebenaran firman Tuhan berkata begini.
Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Jadi Tuhan mau kita belajar mengerti kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran yang apa? Yang memiliki hati yang mengasihi setiap orang tanpa memandang siapa dia, agamanya, sukunya, rasnya, apapun dia. Sama seperti Tuhan juga telah menerima kita. Kita bukan dari suku Israel, kita bukan orang Yahudi, kita bukan dari suku Yahudi, bukan. Kita bukan orang suku Yudaisme, bukan. Tetapi kita adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah membawa kita untuk mengalami kasih-Nya. Dan Dia mau lewat hidup kita juga banyak orang mengalami kasih Tuhan. Oleh karena itu, milikilah hati Tuhan, milikilah pikiran Yesus, ya, milikilah perasaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena ketika kita memiliki hati, pikiran, dan perasaan Yesus di dalam hidup kita, maka kita tidak lagi akan menilai orang dengan cara kita, tetapi kita akan menilai orang dengan cara Yesus. Cara Yesus adalah melihat setiap manusia penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan cinta. Itulah yang Yesus mau kita lakukan di hari-hari ini. Kalau kita melakukan itu sebagai orang-orang Kristen, saya percaya penuaian besar itu pasti terjadi. Banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus ketika kita hidup dengan kasih yang tulus dan suci bagi semua orang. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.